untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta Duta Bapin 2 dalam bidang Literatur Review Systematic Review malam hari ini. Bersama saya Dita Rahayu selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Baik, perlu kami sampaikan untuk agenda malam hari ini. Yang pertama adalah doa bersama, kemudian sambutan-sambutan, pemaparan materi, sesi tanya-jawab, sesi dokumentasi, informasi lomba oleh lembaga ilmiah, dan kemudian pengisian kuesioner dan juga post-test. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, teman-teman semuanya, acara kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Kepada Saudara Muhammad Arif Jimbula, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Bapin STMKI, Saudara Ridho, dan juga teman-teman pengurus Bapin. Baik, pada kesempatan malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapin yang sudah mengupayakan tetap produktif di tengah pandemi saat ini untuk menyelenggarakan acara Duta Bapin SMKI ini. Dengan adanya Duta Bapin ini, saya harapkan teman-teman bisa mengambil pelajaran yang baik, terutama di tengah pandemi ini. Tentunya kita di tengah pandemi saat ini, harapannya kita semua bisa tetap produktif. Segala upaya yang bisa kita upayakan agar teman-teman mahasiswa kedokteran Indonesia pada khususnya dan juga masyarakat di lingkungan kita sekitar bisa juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita laksanakan, gitu ya. Dengan adanya kegiatan webinar Duta Bapin SMK ini juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi peserta di kegiatan webinar ini. Semoga teman-teman peserta semuanya dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari penyelenggaraan kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Arif Jimbula atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Bapin ISMKI. Kepada Saudara Muhammad Ridho Devantoro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada peserta, pada Bapak Sekjen, Mas Arif. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini. Dan juga saya berterima kasih sekali untuk pemateri yang sudah memenangkan award dari Bapin sendiri, yaitu Devan Award, yaitu kepada Saudara Gilbert dan juga Saudara Anggita serta Saudara Ayu. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam memajukan dunia keilmiahan di Indonesia. Dan untuk para peserta, silakan ambil ilmu dari para pemateri yang sudah mau menyempatkan untuk berbagi ilmunya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ridho Devantoro atas sambutan yang diberikan. Baik, semua teman-teman peserta Duta Bapin 2, tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju acara inti tentunya yakni pemaparan materi. Telah hadir bersama kita semua di sini pemateri luar biasa tentunya yang telah memiliki segudang pengalaman dan juga prestasi. Mungkin dari operator bisa bantu untuk ditampilkan kurikulum vitae-nya agar semua teman-teman tahu nih gimana hebatnya pemateri kita hari ini dengan berbagai prestasi yang tentunya dimiliki. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri hari ini, Saudara Gilbert Lazarus, atau biasa dipanggil Gilbert. Merupakan mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dengan tentunya ada banyak sekali prestasi yang pernah diraih, diantaranya Cochrane Member oleh Cochrane pada tahun 2020, Good Clinical Practice Certification oleh di National Institute on Drug Abuse Clinical Trials Network pada tahun 2020. Dan yang tidak kalah hebat lagi, Gilbert merupakan juara 3 mahasiswa berprestasi utama di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2020, dan juga Gold Medalist International Genetically Engineered Machine oleh di iGEM Foundation Boston pada tahun 2019. Dan pembicara kita hari ini memiliki segudang publikasi ilmiah internasional. Ini yang ditampilkan hanya tahun 2020 dan juga 2019 ya. Salah satunya Medical Students in Indonesia, an Invaluable Living Gemstone During Coronavirus Disease tahun 2019 Pandemic yang dipublish dalam Korean Journal of Medical Education pada tahun 2020. Dan pemateri kita hari ini juga sudah memiliki berbagai pengalaman sebagai pembicara dalam webinar ilmiah, salah satunya pengembangan wawasan esai ilmiah oleh Department of Education and Profession oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020. Nah, tentunya teman-teman sudah terbayang bagaimana pembicara kita dengan segudang pengalaman dan juga prestasinya yang sebentar lagi akan membagikan ilmunya bersama-sama dalam bidang literatur review dan juga systematic review. Dan perlu kami ingatkan kepada teman-teman peserta semuanya untuk tentunya memperhatikan materi dengan baik karena nantinya akan ada post-test yang wajib diisi oleh seluruh peserta sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan juga kami mohon kepada teman-teman peserta untuk menonaktifkan audio atau mikrofon agar tidak mengganggu jalannya materi. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat sepanjang jalannya materi yang akan kita diskusikan nanti pada sesi tanya-jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Saudara Gilbert Lazarus. Silakan. Selamat malam, teman-teman semua. Apakah audio saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar jelas. Silakan. Oke, baik. Saya share screen dulu. Oke, baik. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Kak Gilbert. Oke, baik. Mungkin saya buka saja. Selamat malam, teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Gilbert Lazarus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit sharing mengenai cara-cara pembuatan dan apa itu systematic review. Mungkin sebelum kita mulai, kita sedikit ice breaking dulu. Boleh teman-teman untuk buka ke menti.com, lalu masukkan kode berikut 3906174. Mungkin supaya tidak berlama-lama, kita 1 menit saja untuk sesi ice breaking ini. Boleh, jadi di menti.com bisa dimasukkan kodenya 3906174. Mungkin teman-teman bisa menjawab apa sih kata yang tersirat di benak teman-teman ketika teman-teman mendengar kata systematic review. Mungkin bisa apa yang masih dibingungkan atau hal-hal yang identik dengan systematic review. Waduh, ada yang bilang berat, susah.
Oke, ada high level evidence. Ya, systematic review apabila dilakukan dengan baik memiliki level evidence yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada studi-studi individual seperti RCT dan lain-lain. Ya, dan systematic review sangat publishable di suatu jurnal, bahkan jurnal-jurnal yang paling bagus sekalipun seperti Lancet atau New England Journal of Medicine itu juga banyak publish systematic review. Ya, ini juga masih banyak yang bilang bingung, susah, ribet. Mungkin nanti kita akan sedikit lebih detail mengenai systematic review supaya teman-teman harapannya teman-teman sedikit tidak bingung mengenai systematic review. Ya, mungkin supaya tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke materi. Ya, oke. Oke, jadi berikut CV singkat saya. Jadi hari ini kita akan pertama mulai dari definisi dulu, yaitu definisi dan skop dari systematic review. Lalu kita masuk ke struktur systematic review, ke tahap pembuatannya, dan terakhir ke tips dan trik untuk mempresentasikan suatu systematic review, baik itu dalam bentuk paper ataupun dalam bentuk oral. Oke, mungkin kita masuk aja ke definisi. Ya, jadi apa itu systematic review? Saya ambil definisi dari BMJ dan Cochrane, yaitu dua organisasi yang memiliki peran cukup besar untuk mengembangkan systematic review. Secara umum, definisi dari systematic review adalah suatu studi yang mengidentifikasi semua studi, menilai, dan mensintesis semua studi secara teliti dan sistematis. Jadi kita bisa bilang bahwa key features dari systematic review adalah, pertama, mencakup semua studi, kedua, melibatkan pencarian, appraisal atau penilaian, dan sintesis secara sistematis dan komprehensif. Keempat hal inilah yang membuat systematic review bisa berada di puncak evidence-based medicine triangle atau segitiga IBM. Artinya, apabila systematic review mengikuti keempat kaidah ini dan dilakukan dengan seksama, systematic review bisa menghasilkan evidence yang memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan studi-studi di bawahnya, termasuk RCT, cohort, dan case control. Dan biasanya systematic review ini juga digunakan untuk menerapkan guideline, termasuk juga oleh WHO. Nah, sekarang kita masuk, kenapa sih kita perlu melakukan systematic review? Ini saya ambil kemarin, jadi di PubMed Central yang open access, sekarang ada sekitar 6,5 juta artikel. Nah, di gambar yang kanan ini mungkin sedikit kecil, saya zoom. Ini saya ambil kemarin, jadi belum genap setahun, COVID-19 sudah ada sekitar 70.000 paper tentang COVID-19. Nah, berarti kita bisa kira-kira bahwa ada sekitar 200 paper tentang COVID-19 yang dipublish setiap harinya di PubMed. Dan ini hanya di PubMed saja, yang biasanya sudah di peer review, belum termasuk database-database lain, seperti Google Scholar dan database literatur lainnya. Jadi kita bisa bilang bahwa sangat banyak sekali paper tentang COVID-19 dan juga tentang keadaan umum. Jadi ada information overload, dan nggak mungkin bagi kita untuk harus membuka satu persatu paper tersebut ketika mau menjawab suatu pertanyaan klinis. Dan kedua, seringkali paper-paper tersebut memiliki kesimpulan yang bertolak belakang. Jadi misalnya satu bilang si A bisa meningkatkan risiko, tapi paper lainnya bisa bilang bahwa si A ini menurunkan risiko, dan sulit bagi kita untuk mengambil kesimpulan apabila terjadi hal tersebut. Jadi penting bagi kita untuk melakukan systematic review juga, untuk bisa mengambil kesimpulan yang konklusif. Dan terakhir, yang terpenting adalah tidak semua studi memiliki kualitas yang bagus. Beberapa studi ada yang buruk, dilakukannya dengan buruk, baik itu cara pelaporannya ataupun cara pelaksanaan penelitiannya. Dan itu gunanya systematic review, di mana kita akan menilai setiap studi dan melakukan analisis berdasarkan kualitas studi tersebut. Nah, ini ada beberapa scope dari jenis-jenis review. Secara umum, review dibagi menjadi 3. Pertama ada narrative review atau literatur review, kedua scoping review, dan ketiga systematic review. Nah, di mana perbedaannya antara ketiga ini? Pertama kita lihat dari review question dan objektif. Biasanya, naratif dan literatur review itu bertujuan untuk merangkum saja. Jadi dia merangkum mengenai penyakit X misalnya, atau penyakit stroke. Nah, sementara scoping review dan systematic review biasanya menjawab pertanyaan yang cukup spesifik. Perbedaannya apa? Kalau scoping review, dia biasanya menjawab pertanyaan yang lebih luas dibandingkan systematic review. Misalnya, apa saja terapi yang sedang dikembangkan untuk penyakit stroke? Sementara pertanyaan untuk systematic review lebih spesifik, di mana pertanyaan systematic review misalnya,
efektivitas obat A dibandingkan dengan obat B untuk menangani penyakit stroke. Dan itu cukup spesifik, jadi jawabannya hanya ya atau tidak. Lalu yang kedua dari searching method, kalau naratif atau literatur review biasanya ini tidak sistematis dan tidak dilaporkan bagaimana cara pencariannya. Sementara kalau scoping review dan systematic review, pencariannya harus sistematis. Apa itu sistematis akan saya jelaskan di belakang. Dan terakhir dari critical appraisal, kalau narrative review, paper-paper yang dimasukkan dalam review tersebut tidak perlu di appraisal atau tidak perlu dinilai kualitasnya. Sementara kalau systematic review wajib dinilai, kalau scoping review ini masih bersifat opsional, namun sebaiknya dinilai. Nah, dalam systematic review sendiri masih banyak sekali jenis-jenis reviewnya. Ada meta-analisis, mungkin akan kita bahas selanjutnya, dan juga ada beberapa jenis review lainnya, termasuk rapid review, yaitu systematic review yang dipercepat, umumnya tentang COVID-19 ini karena butuh evidence yang cukup cepat, jadi ada rapid review. Lalu reviewing review, yaitu review yang diupdate datanya setiap berapa minggu atau setiap berapa bulan. Dan terakhir ada umbrella review, yaitu review of systematic reviews. Nah, apa sih perbedaan systematic review dengan meta-analisis? Secara umum, systematic review dan meta-analisis memiliki banyak kesamaan, mulai dari tujuannya, cara pencariannya, dan metode penilaian kualitasnya. Nah, yang berbeda adalah terutama dari analisisnya. Meta-analisis mengambil approach atau pendekatan kuantitatif, di mana dia menggunakan analisis statistik. Sementara systematic review biasanya analisisnya secara kualitatif dan dipresentasikan dalam bentuk tabel dan plot-plot berikut. Ini mungkin nice to know saja, nanti akan di belakang ada contohnya. Sementara meta-analisis, presentasinya umumnya menggunakan forest plot. Jadi forest plot itu sudah seperti pasangannya meta-analisis. Dan terakhir, systematic review, karena dia tidak ada analisis statistik, dia tidak perlu subgroup dan sensitivity dan publication bias assessment. Sementara kalau meta-analisis perlu ketika memungkinkan. Terakhir, di bottom line ini, ketika memungkinkan, selalu lakukan meta-analisis. Kenapa? Alasannya di belakang. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatan, kita sedikit intermezzo dulu ke struktur systematic review. Jadi, seperti paper-paper pada umumnya, suatu systematic review mengandung struktur IMRAD, yaitu Introduction, Methods, Results, dan Discussion. Apa aja yang perlu ditaruh di masing-masing struktur tersebut? Pertama, Introduction. Di Introduction ini perlu ada SPQR. Kembali lagi ke dasar, yaitu as situation. Misalnya kita ambil penyakit stroke, berarti kita bahas mengenai masalah di penyakit stroke tersebut, mulai dari beban penyakitnya, prevalensinya, dan mortalitasnya. Lalu problem, yaitu masalahnya. Apa sih yang menyebabkan situasi tersebut tidak bisa ditangani? Misalnya kita mencari kenapa sih tingkat mortalitas akibat stroke itu masih tinggi? Misalnya, bisa karena pasien seringkali terlambat datang, atau karena belum ada obat yang efektif. Lalu ketiga, question atau pertanyaan, yaitu apa yang dibutuhkan untuk bisa menangani problem tersebut. Berarti misalnya kalau tadi kita ngambil masalahnya adalah pasien seringkali terlambat datang, berarti question-nya adalah bagaimana cara agar pasien lebih sering datang tepat waktu ke IGD misalnya. Pasien stroke lebih sering datang tepat waktu di IGD. Dan terakhir resolution. Resolution itu adalah apa yang mau kita tawarkan. Yaitu misalnya dengan strategi bypass atau misalnya dengan triase pra rumah sakit. Nah, itu bisa kita masukkan sebagai resolusi. Terakhir, introduction harus selalu ditutup dengan tujuan yang eksplisit. Biasanya tujuan ini akan menggambarkan PICO, untuk pembuatan PICO-nya ada di belakang nanti. Tapi secara umum tujuan ini harus dieksplisitkan. Biasanya kalau di paper teman-teman sering lihat di study aims to bla bla bla. Itu adalah tujuannya. Lalu kita masuk ke metode. Di metode ini ada strategi pencarian, kriteria eligibilitas, yaitu terdiri dari kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu abstraksi data. Abstraksi ini termasuk ekstraksi datanya dan juga penilaian risiko bias. Dan terakhir adalah analisis statistik, kalau kita melakukan meta-analisis. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah di kriteria inklusi tersebut, itu adalah kriteria inklusi dari studi-studi, bukan kriteria inklusi dari pasien. Misalnya kita mau menilai mengenai efektivitas obat A terhadap stroke. Berarti kriteria inklusi kita adalah studi yang menginvestigasi kegunaan obat A terhadap penyakit stroke, bukan pasien stroke itu sendiri. Jadi ingat, kriteria inklusi adalah kriteria inklusi terhadap studi-studinya, bukan terhadap pasien atau penyakitnya. Lalu selanjutnya, yang terpenting yang sering kali saya lihat salah juga adalah
kriteria eksklusi itu bukan kebalikan dari kriteria inklusi. Jadi misalnya kalau kriteria inklusinya adalah pasien yang mengalami stroke, kriteria eksklusinya bukan pasien yang tidak mengalami stroke, tapi misalnya subtype dari stroke itu sendiri. Misalnya kita mau menilai stroke iskemik, tapi kalau kita melimit stroke iskemik, kadang ada beberapa paper yang akan tereksklusi karena paper tersebut tidak mendefinisikan jenis stroke-nya. Jadi misalnya kita bisa bilang kriteria inklusinya adalah stroke, sementara kriteria eksklusinya adalah stroke hemoragik, karena kita mau menilai stroke iskemik. Gitu. Nah, lalu results. Di results itu ada hasil dari metodenya dan terakhir diskusi. Akan saya jelaskan di belakang lebih lanjut mengenai apa itu masing-masing research dan discussion. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari materi, yaitu tahap pembuatannya. Pertama, kita masuk ke PICO dulu, atau review question. Nah, apa sih review question itu? Secara umum, PICO atau review question adalah tulang belakang dari systematic review. Jadi mereka ini sangat penting dan mereka akan mendefinisikan apa yang akan kita teliti di systematic review tersebut. Secara umum, yang namanya PICO terdiri dari 4 bagian. Pertama, P, population, yaitu pasien atau penyakit yang mau kita teliti. Misalnya tadi penyakit stroke, berarti itu adalah populasinya. Lalu I, intervention. Intervention ini adalah apa yang mau kita tawarkan, resolusi yang kita tawarkan atau strategi yang kita propose untuk bisa menangani penyakit tersebut. Dan biasanya untuk menentukan efektivitasnya dibandingkan dengan komparator. Nah, komparator ini bisa bersifat 2. Yang pertama adalah usual care atau obat-obatan atau strategi yang sudah banyak digunakan, yang sudah cukup established, atau bisa juga dengan placebo. Terakhir, O, outcome. Outcome ini adalah parameter, biasanya kuantitatif, sebisa mungkin, yang mau kita bandingkan antara intervention dengan komparator ini. Nah, pada perkembangannya, PICO ini tidak selalu bisa applicable, karena misalnya pada studi prognosis atau etiologi, tidak ada intervention yang diterapkan. Jadi, I dari intervention ini bisa diganti dengan index factor, atau juga dengan exposure dari etiologi. Bisa kita lihat di sini bahwa pada etiologi tidak ada komparator, karena misalnya, kalau exposure-nya adalah pasien yang merokok, berarti komparatornya secara tidak langsung adalah pasien yang tidak mengalami rokok. Jadi kita tidak perlu secara eksplisit menuliskan komparatornya. Nah, lalu teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa di prognosis ada timing dan setting. Timing dan setting ini menjadi bagian yang cukup penting dari suatu studi prognosis, terutama dalam hal timing. Timing ini bisa bermakna 2. Pertama dari timing prognostic faktornya, atau juga timing dari outcome-nya. Misalnya, kalau kita bicara tentang diabetes, pasti diabetes yang sudah 10 tahun, ataupun diabetes yang baru terdiagnosis, itu memiliki prognosis yang beda. Jadi perlu kita definisikan. Dan selanjutnya dari outcome-nya, kalau kita menilai mortality rate, pasti mortality rate dalam jangka waktu setahun, dengan mortality rate dalam jangka waktu 5 tahun, itu akan sangat berbeda. Jadi penting bagi kita untuk mendefinisikan prognostic factor dan outcome itu pada PICO. Dan terakhir setting ini biasanya adalah tujuan kita mengidentifikasi prognostic factor tersebut. Bisa untuk risk assessment, bisa untuk treatment decision, dan lain-lain. Mungkin ini ada contoh, kira-kira apakah ada yang mau mencoba untuk menjawab PICO-nya? Oke, mungkin agar tidak berlama-lama, kita langsung aja. Jadi di sini kira-kira populasinya adalah ya pasien acute coronary syndrome yang berada di rural area. Lalu untuk interventionnya, berarti yang mau kita bandingkan adalah pre-hospital tele-electrocardiographic triage. Dan terakhir komparatornya usual care. Dan di sini outcome-nya tidak eksplisit disebut, tapi kita bisa lihat kalau misalnya mau kita bandingkan antara intervention dan komparator ini adalah bisa dari jumlah pasien yang melakukan PCI, atau misalnya waktu yang dibutuhkan bagi pasien untuk sampai di cath lab dan lain-lain. Nah, PICO ini harus bisa terekspresikan baik itu di judul ataupun di tujuan atau di abstrak, agar pembaca bisa mengerti apa sih yang mau kita lakukan di systematic review ini. Nah, sebelum kita masuk ke cara sintesisnya, kita juga harus melakukan registrasi protokol. Sebenarnya ini lebih luas konteksnya dalam konteks publikasi, bukan hanya lomba. Kalau lomba biasanya tidak perlu ada registrasi protokol, tapi registrasi protokol ini menjadi penting ketika kita mau publikasi.
Kenapa? Pertama, untuk memastikan transparansi dan minimalisir bias dari systematic review kita. Perlu kita ketahui kalau systematic review sendiri itu bisa banyak biasnya. Bisa bias dari studi-studi yang kita masukkan, atau bisa juga bias dari reviewernya. Jadi penting bagi kita untuk secara transparan menyampaikan apa yang akan kita lakukan di systematic review tersebut untuk meminimalisir bias tersebut. Lalu juga dengan adanya transparansi tersebut dan minimalisir bias secara tidak langsung itu akan meningkatkan kualitas systematic review kita. Dan yang terpenting juga selain kedua itu adalah dengan kita registrasi di database ini, itu bisa mencegah duplikasi systematic review. Mungkin kalau teman-teman iseng cari systematic review mengenai COVID, biasanya satu topik itu sudah lebih dari satu systematic review. Dan itu cukup disayangkan karena kita ketahui kalau systematic review sendiri itu memiliki banyak asumsi. Mulai dari cara analisisnya, penggunaan odds ratio atau relative risk-nya, dan lain-lain. Dan itu bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang inkonklusif. Jadi ada baiknya kalau kita registrasi dulu di sini untuk mencegah adanya duplikasi systematic review tersebut. Karena akan redundant salah satu. Dan terakhir, terutama di Prospero ini, sebelum bisa diregistrasi, biasanya systematic review tersebut protokolnya akan dinilai oleh atau direview oleh NIHR. Jadi ketika sudah diregistrasi sudah pasti bahwa kualitasnya itu sudah lolos review atau analisisnya sudah lolos review. Jadi kita bisa bilang kalau lebih reliable karena sudah direview protokolnya. Nah, ini hanya 2 contoh saja. Ada Prospero dan OSF, sebenarnya ada banyak lagi termasuk Cochrane dan lain-lain. Tapi untuk yang non Cochrane review paling banyak adalah Prospero. Ya, lalu kita masuk ke pencarian literatur. Literatur apa aja sih yang harus kita cari? Ini ada banyak sekali database, tapi yang paling umum dipakai adalah Medline dari PubMed dan Embase. Mungkin kalau teman-teman mungkin masih banyak yang masih belum familiar dengan Embase karena Embase biasanya berbayar. Tapi Embase ini cukup cukup praktis karena dia mengandung baik grade literatur dan juga peer-reviewed journals. Nah, apa sih grade literatur? Grade literatur ini adalah literatur yang tidak dipublikasikan, baik itu dalam bentuk tesis, dalam bentuk disertasi, atau bahkan record dari clinical trials. Khusus untuk studi-studi atau systematic review intervention, penting bagi kita untuk mencari record clinical trials, contohnya adalah di clinicaltrials.gov. Itu untuk memastikan, karena kadang ada beberapa studi yang sudah selesai, tapi proses publikasinya lama. Dan itu akan bisa menimbulkan publication bias kalau kita tidak mencari di situ. Nah, yang terpenting pada saat kita mencari adalah kita mencari sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada threshold yang pasti, tapi biasanya kalau saya sendiri mencari minimal 3 atau 5 dari database tersebut. Kalau kita sudah mencari PubMed dan Embase, biasanya sudah banyak tercover, biasanya saya tinggal mencari dari Google Scholar atau dari literatur database lainnya. Nah, lalu literatur snowballing ini kita juga bisa cari, misalnya setelah kita mencari dari database ini, kita ketemu 10 studi. Dari studi-studi tersebut, kita lakukan literatur snowballing di reference list mereka dan mengidentifikasi apakah ada studi-studi yang mungkin terlewat. Karena seringkali diskusi kan mereka akan membandingkan hasil mereka dengan studi-studi sebelumnya. Dan terakhir, yang ketiga, ini masih sedikit jarang, non-human dependent searching skills. Ini biasanya kalau di PubMed itu ada, kalau teman-teman lihat, itu ada similar articles. Jadi pencarian ketiga ini kita mengandalkan fungsi dari PubMed untuk artificial intelligence-nya untuk mencari studi-studi yang serupa. Dan ini biasanya hanya bersifat konfirmatori saja, tapi 2 ini wajib untuk dilakukan dalam systematic review. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yang pasti adalah menggunakan mesh terms. Jadi apa itu mesh terms? Mesh terms itu semacam keyword yang spesifik terhadap medical term tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya kita mencari mengenai HIV, kalau kita masukkan mengenai mesh terms, HIV yang akan muncul adalah human immunodeficiency virus. Sementara kalau kita nggak pakai mesh terms, mungkin ada beberapa alat peralatan lain atau beberapa studi konsorsium lain yang namanya juga HIV, dan itu juga akan ikut terindeks di hasil pencarian kita. Jadi penting untuk menggunakan mesh terms. Lalu juga ada boolean, or, and, dan not. Mungkin saya nggak usah bahas satu persatu karena mungkin teman-teman sudah cukup familiar. Yang mau saya bahas ini adalah common terms ini. Penggunaan quotation mark atau tanda petik.
Ini penting karena misalnya ini, ada systematic review. Kalau kita nggak pakai tanda petik, dia akan secara otomatis mencari systematic sendiri, review sendiri, dan systematic review secara keseluruhan. Tapi kalau kita pakai tanda petik, mereka akan mencari systematic review yang spesifik, benar-benar systematic review. Perbedaannya dengan tanda kurung ini apa? Tanda kurung ini dipakai khususnya kalau teman-teman menggunakan 3 ini. Karena ketika teman-teman menggunakan tanda petik, misalnya kalau teman-teman masukkan yang tanda asteris ini, dia akan menganggap asteris atau tanda bintang ini menjadi bagian dari stringnya. Jadi nanti dia akan mencari paper yang ada tanda bintangnya. Sementara sebenarnya tanda bintang ini kan tujuannya untuk mengganti fungsi saja. Mungkin kita masuk dari yang pertama, yang garis atau hyphen ini. Ini dia akan mengcover baik yang menggunakan garis atau tidak. Jadi misalnya SARS-CoV spasi 2 atau SARS-CoV strip 2 itu akan terindeks dengan adanya penggunaan garis miring, garis hyphen ini atau garis pendek. Lalu yang kedua ada tanda asteris ini, dia bisa menggantikan beberapa alternatif yang ada di belakangnya, misalnya SARS-CoV atau SARS-CoV atau SARS coronavirus, itu akan terindeks dengan adanya tanda bintang ini. Dan terakhir, tanda tanya ini dia biasanya menggantikan spesifik. Jadi kalau saya tanda tanya 1, dia menggantikan 1 huruf, tanda tanya 2, dia menggantikan 2 huruf. Jadi misalnya di sini, dia akan mengindeks yang namanya SARS-CoV-2, atau bahkan kalau ada yang typo, tulisnya SIRS atau SARS-CoV-2 dan lain-lain, itu akan terindeks di sini. Nah, kalau misalnya sedikit fun fact, kalau misalnya teman-teman mau mencari hiperglikemia, itu kan ada yang menggunakan AE atau menggunakan E. Jadi di situ di tengah-tengah bisa diganti menggunakan tanda asteris ini. Biasanya begitu. Nah, untuk mencari match terms-nya, sebenarnya bisa menggunakan PubMed secara langsung, tapi saya pribadi lebih suka menggunakan Code Central karena dia bisa terlihat filogeninya dari tree dari match terms-nya itu. Mungkin nanti akan saya demonstrasikan di belakang. Nah, untuk cara pelaporannya, untuk systematic review itu adalah tadi setransparan mungkin. Jadi sebisa mungkin dilaporkan keyword-nya se-exact yang teman-teman masukkan ke dalam PubMed atau ke dalam database-nya tersebut. Jadi bisa di sini cukup panjang memang, tapi memang ini lumrahnya di systematic review dilaporkan secara transparan. Dan lalu untuk presentasinya ini namanya diagram flow atau Prisma diagram flow. Jadi di sini teman-teman perlu untuk mencatat masing-masing dapat berapa dari database-database-nya. Terus diduplikasi, karena seringkali satu studi bisa terindeks lebih dari satu database, jadi perlu diduplikasi terlebih dahulu. Dan lalu untuk screening-nya, itu harus dilakukan oleh minimal 2 reviewer secara independen. Jadi kalau di sini ada 7.000, berarti reviewer A akan mereview 7.000 artikel, dan reviewer B juga akan mereview 7.000 artikel. Ketika nanti ada konflik, atau misalnya ada keputusannya tidak selaras antara kedua reviewer tersebut, bisa diselesaikan dengan diskusi atau dengan bantuan reviewer ketiga yang memang memiliki expertise di bidang tersebut. Nah, yang penting di sini juga untuk yang records yang tertanda abstrak ini, yang dieksklusi itu juga biasanya tidak perlu dicantumkan alasannya karena banyak yang tereksklusi, tapi untuk full text ini perlu dicantumkan alasannya satu persatu. Kenapa dan apa alasannya. Ini penting juga karena kita bisa lihat kalau misalnya ternyata dieksklusinya karena banyak yang tidak bahasa Inggris atau banyak yang tidak bisa kita dapatkan full text artikelnya, itu bisa menimbulkan publication bias pada systematic review kita. Nah, oke. Ya, mungkin saya akan sedikit contohkan karena bulan ini adalah bulan diabetes. Saya akan mencontohkan cara untuk mencari literatur mengenai diabetes. Mungkin saya share, saya ganti dulu screen-nya. Oke, jadi ini di PubMed, teman-teman bisa masuk ke Advanced Search, lalu pastikan kalau teman-teman mencari match terms, yang teman-teman sudah milih match terms yang ini. Nah, misalnya saya mau mencari diabetes mellitus tipe 2 secara khusus. Nah, ketika muncul seperti ini, pastikan teman-teman jangan klik yang ini dulu. Pastikan teman-teman klik show index dulu, karena ini biasanya hanya sinonim-sinonim yang sering dipakai. Sementara show index itu adalah match terms aslinya.
Nah, teman-teman lihat di sini bahwa kalau kita cari yang type 2 diabetes akan agak sulit untuk mencarinya karena dia tidak ada listnya. Nah, oleh karena itu saya biasanya mencari dari Cochrane Library. Mereka ada mass terms di sini. Ini contohnya saya masukkan aja diabetes mellitus. Nah, ketika teman-teman mencari diabetes mellitus, nanti dia akan ada definisi sendiri. Apa itu diabetes mellitus? Dan yang terpenting adalah ada mass trees atau filogeni dari diabetes mellitus sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat kira-kira diabetes mellitus tipe 2 itu ada di mana, dan lain-lain. Ada tree number 2 juga, dia bisa di bawah endocrine system disease, atau bisa juga di bawah glucose metabolism disorder. Nah, lalu teman-teman dapat nih, dia diabetes mellitus, tipe 2. Nah, setelah itu, teman-teman bisa copy, terus masukkan ke pamphlet ini. Nah, ketika teman-teman show index, dia akan muncul khusus diabetes mellitus tipe 2. Nah, sebenarnya ini hanya membantu aja karena biasanya kalau bahasa Inggris kan type 2 diabetes mellitus, dan itu seringkali nggak muncul ketika teman-teman cari. Nah, setelah teman-teman masukkan, kita add. Terus, misalnya kita mau mencari juga yang tidak terkait dengan yang bukan menggunakan mass terms, itu cukup penting juga. Kenapa kita penting untuk mencari yang di luar mass term juga? Karena biasanya yang mengindeks adalah belum tentu expertnya. Jadi bisa aja dia salah mengindeks mass term-nya, jadi tidak muncul ketika kita pakai mass term. Jadi penting juga bagi kita untuk menggunakan kata-kata yang biasa. Misalnya kalau di sini berarti type 2 diabetes mellitus. Lalu misalnya juga kita mau mencarinya lagi dengan stroke. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk memasukkan tanda kurung di sini. Jadi dia akan menganggap sintaks yang ini adalah satu kesatuan. Kalau teman-teman nggak memasukkan tanda kurung, menjadikan tanda kurung, nanti dia akan mencari type 2 diabetes mellitus dan stroke, lalu diorkan dengan ini, dan hasilnya akan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Oke, mungkin dari sini teman-teman bisa search langsung, nanti akan muncul hasilnya. Ya, ya ini akan muncul hasilnya, dan biasanya juga ada stroke-nya juga. Mungkin kita kembali lagi. Oke, kembali lagi. Sekarang kita masuk ke penilaian risiko bias. Ini ada sedikit tabel yang saya buat mengenai summary alat tools-tools untuk bisa menilai risiko bias. Sama seperti pencarian literatur, risiko bias ini biasanya dilakukan oleh minimal 2 orang secara independen, tapi ada beberapa alternatif juga, misalnya 1 orang, terus dicek dengan orang lain, tapi yang terbaik atau lagi artisnya adalah tetap 2 reviewer secara independen. Sama juga kalau ada perselisihan, nanti akan diselesaikannya dengan diskusi. Terus yang terpenting di sini adalah kriteria penilaian harus transparan. Jadi kalau pembaca akan tahu kira-kira kenapa sih yang ini risiko biasnya dibilang rendah dan lain-lain. Yang di bold ini adalah tools yang direkomendasikan oleh Cochrane. Jadi kita bisa lihat bahwa Newcastle Ottawa Scale itu tidak direkomendasikan, tapi masih sering digunakan. Yang direkomendasikan biasanya adalah tergantung dengan pertanyaannya. Kalau prognosis dia pakai QUIPS, diagnostik dia pakai QUADAS dan lain-lain. Nah, untuk case report dan case series ini, kenapa saya bilang NA? Karena memang tidak ada. Case report secara natural, case report itu memang subject to bias karena kita tidak tahu bagaimana cara dia memilih sampelnya. Jadi biasanya kasus-kasus case report ini, systematic review yang berdasarkan case report ini biasanya hanya systematic review yang eksploratif atau kasusnya masih jarang. Mungkin kalau teman-teman tahu tentang Kawasaki disease dengan COVID-19, itu waktu awal tidak ada literatur yang membackup. Jadi yang biasa dilakukan adalah systematic review of case report dulu. Ketika dia udah ngambil kesimpulan, studi-studi yang di atasnya ini akan mengikuti dari kesimpulan systematic review tersebut, sehingga di kemudian hari bisa dibentuklah systematic review yang berdasarkan studi-studi longitudinal.
Nah, ini mungkin yang masih saya sering lihat salah juga adalah strobe. Strobe itu bukan alat penilaian risiko bias. Strobe itu hanya semacam reporting checklist seperti Prisma dari systematic review. Jadi strobe ini awalnya dibentuk strobe itu bukan untuk penilaian risiko bias, tapi untuk memastikan studi-studi dari cohort studies atau case control itu bahwa tidak ada tidak ada komponen publikasi yang tertinggal. Jadi ada baiknya teman-teman kalau misalnya memang biasanya bisa menggunakan Newcastle Ottawa Scale, tapi lebih bagus lagi kalau bisa menggunakan yang di bold ini berdasarkan tipe question-nya. Oke, lalu pelaporannya ini tadi harus jelas masing-masing domain apa hasilnya sebelum kita sampai ke kesimpulan overall bias-nya. Nah, khusus untuk Robinsky dan Cochrane ROB2 itu nanti ada flow-nya dari Cochrane sendiri untuk menentukan overall risk of bias-nya bagaimana. Nah, terus kita masuk ke sintesis hasil. Biasanya kalau kita lihat di tabel 1, ini adalah karakteristik dari studinya. Yang perlu kita masukkan karakteristik ini, yang terpenting adalah karakteristik dari studinya dan subjek atau pasiennya. Karakteristik studinya bisa dari desainnya, misalnya dia cohort, case control, atau double blind RCT, single arm, dan lain-lain. Lalu kalau RCT kita perlu tulis juga fasenya berapa. Lalu ini optional, yang lainnya optional. Cuma ini biasanya yang saya masukkan di sini. Ada juga hasil penilaian risiko bias. Lalu untuk karakteristik pasiennya, itu bisa kita masukkan biasanya usianya, untuk mengetahui persebarannya biasanya pasiennya itu adult atau anak-anak, lalu proporsi jenis kelamin, komorbiditas, dan intervensi yang digunakan. Terutama kalau yang mau kita teliti intervensinya lebih dari 1. Lalu outcome-nya, kalau misalnya kita melakukan meta-analisis, tadi kita perlu sampaikan dalam bentuk forest plot. Dan untuk yang non-meta-analisis, bisa juga dimasukkan ke tabel atau divisualisasikan dalam bentuk plot-plot yang lain. Yang ingin saya highlight di sini adalah ketika memungkinkan, sebisa mungkin kita interpretasikan confidence intervalnya dibandingkan p-value. Kenapa? Karena p-value itu seringkali memiliki power yang rendah, khususnya ketika sampelnya kecil. Misalnya kita bilang, misalnya ada 2 grup A dan grup B. Masing-masing grup memiliki 3 pasien. Di grup A, 2 sembuh, 1 meninggal, dan di grup B, 2 meninggal, 1 sembuh. Kalau kita lihat tingkat mortalitasnya, kan sangat berbeda, 1 66% dan 1 33%. P-value-nya mungkin akan signifikan karena proporsinya sangat beda. Tapi belum tentu p-value-nya itu bagus karena dia underpowered untuk menilai perbedaan karena sampelnya rendah. Jadi sebisa mungkin kita analisis gunakan confidence interval. Kalau misalnya menggunakan relative risk, odds ratio, atau hazard ratio, kalau dia melewati 1 berarti kita bilang tidak signifikan. Sementara kalau mean difference atau standardized mean difference, kalau melewati 0 berarti dia tidak signifikan. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan di awal, kenapa sebisa mungkin kita lakukan meta-analisis? Karena meta-analisis itu menggunakan metode statistik dan metode kuantitatif. Jadi meminimalisir bias dari reviewernya. Sementara untuk tadi plot-plot tadi atau bahkan tabel, biasanya kita secara subjektif men-summarize saja mana yang kelihatan lebih bagus dibandingkan yang lain. Sementara kalau meta-analisis ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan metode statistik, jadi paling minimal biasnya. Nah, apabila meta-analisis tidak memungkinkan, kita bisa ada beberapa cara yang acceptable. Ini adalah rekomendasi dari Cochrane. Kalau misalnya median, karena kita tidak bisa melakukan meta-analisis terhadap median, kita bisa men-summarize dari efek estimate-nya. Lalu bisa juga kita combine p-value, khususnya terhadap studi yang misalnya analisisnya menggunakan Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, atau t-test yang memang outputnya hanya dalam bentuk p-value aja. Terakhir, vote counting. Intinya vote counting ini kita ngevote. Ada berapa studi yang hasilnya positif, berapa studi yang hasilnya negatif, dan berapa studi yang hasilnya tidak signifikan. Tapi dalam vote counting tersebut ada aturannya, di mana sebaiknya kita menggunakan effect direction, yaitu kita menggunakan confidence interval. Jadi tadi saya bilang bahwa confidence interval sebaiknya diinterpretasikan dibandingkan p-value ketika memungkinkan. Lalu beberapa yang tidak disarankan adalah menggunakan p-value. Jadi tadi karena powernya belum tentu kuat, jadi vote counting berdasarkan p-value, kalau
p-value-nya di bawah 0,05 kita bilang dia hasilnya signifikan, itu sebaiknya jangan. Atau juga subjective rules. Misalnya, studi pertama hanya melaporkan efek estimate-nya aja, studi kedua hanya melakukan p-value-nya aja. Lalu kita gunakan duanya itu secara tidak konsisten. Sebaiknya kita secara konsisten menggunakan confidence interval. Nah, lalu gimana kalau misalnya ada yang hanya melaporkan ini aja? Kalau dari p-value, kita bisa menghitung confidence intervalnya berapa dari p-value-nya. Tapi kalau hanya melaporkan RR-nya saja, kita perlu mengontak autornya untuk mendapatkan data tambahan. Dan biasanya itu hal yang sangat lumrah di systematic review, di mana kita membutuhkan untuk kontak author untuk memastikan bahwa kita sudah semaksimal mungkin untuk mendapatkan data-data yang missing atau data-data yang kemungkinan terlewat. Tapi untuk lomba biasanya itu cukup jarang, biasanya itu hanya lebih untuk ke publikasi. Nah, ini contoh-contoh plotnya yang untuk kualitatif. Jadi kalau bubble plot ini, yang medianya dia diplot di sini. Jadi ini beberapa media dicampur jadi satu. Lalu kalau misalnya dia banyak seperti ini, kita juga bisa bikin dalam bentuk box plot. Jadi kita lihat apakah ada yang outlier, lalu rata-rata berapa. Kalau albatros plot ini dia pakai untuk p-value. Sementara kalau harvest plot ini dia biasanya menggunakan vote counting. Jadi berapa yang positif, berapa yang tidak signifikan, dan berapa yang negatif arahnya. Nah, ini sedikit intermezzo. Suatu meta-analisis itu tidaklah bagus kalau kita hanya melampirkan ini aja. Jadi ini adalah analisis forest plot-nya. Meta-analisis itu juga mengandung banyak analisis lainnya, seperti sensitivity, untuk menilai kekuatan analisis kita ketika studi-studi yang jelek, misalnya risiko biasnya tinggi, atau studinya sampelnya terlalu kecil, itu kita keluarkan, kita melihat apakah pooled estimate-nya berubah. Lalu juga subgroup untuk mengetahui perbedaan klinis atau sumber-sumber dari heterogenitas. Dan terakhir, analisis publikasi bias. Tapi untuk ketiga analisis ini, dia ada kriterianya. Misalnya publication bias minimal 10 studi, subgroup atau meta regression juga minimal 10 studi, tapi biasanya kalau 3 studi aja bisa cukup. 3 atau 4 studi, dan sensitivity biasanya juga minimal 3 studi. Oke, lalu terakhir ini juga dalam konteks publikasi, bukan untuk lomba. Biasanya kalau teman-teman buka Cochrane Review, mereka ada summary of findings yang dinilainya berdasarkan ini, tanda plus lalu ada lingkarannya ini. Nah, di sini jadi selain kita menilai kualitas dari studi-studi yang kita masukkan dalam systematic review, kita juga perlu menilai kualitas dari temuan kita. Itu dinilai berdasarkan apa aja? Ini berdasarkan risiko bias, apakah studi-studi yang kita masukkan risiko biasnya tinggi atau enggak, lalu inkonsistensi, apakah heterogenitasnya tinggi, indirectness, apakah PICO dari studi-studi tersebut sama dengan PICO dari systematic review kita, imprecision dari confidence interval, publication bias, dan ketiga hal ini itu beberapa faktor yang bisa meningkatkan kualitas kita. Misalnya kalau efeknya besar atau ada dose response gradient. Nah, dari semuanya ini nanti akan kita ambil kesimpulan kualitas kita itu evidence-nya high atau low. Kalau high berarti kita yakin arahnya akan sama. Kalau arahnya positif berarti arahnya benar-benar positif. Dan kemungkinan besar kalau misalnya studinya diulang lagi akan jatuh di confidence interval kita. Kalau moderate berarti arahnya kita yakin, tapi estimate-nya belum tentu sama. Sementara kalau low atau very low, kemungkinan kalau studinya diulang lagi, bisa malah arahnya berkebalikan. Kalau kita ketemu arahnya positif, kalau saya kualitasnya low, bisa aja nanti ketika diulang arahnya bisa menjadi negatif. Gitu. Nah, ini contoh cara pelaporannya menggunakan great evidence. Dan penting di sini yang mau saya highlight adalah ketika kita mendowngrade atau upgrade dari kualitas kita perlu mencantumkan alasannya, ada di footnote ini. Nah, terakhir kita masuk ke diskusi. Di diskusi ini, pertama pasti kita interpretasi dari hasil kita. Misalnya, kalau misalnya kita bilang RR-nya 5, berarti apa maknanya? Berarti misalnya risikonya bisa meningkat 5 kali, atau efektivitasnya 5 kali lipat, dan lain-lain. Nah, lalu penting juga untuk kita untuk menilai konsistensi hasil systematic review kita dengan studi-studi sebelumnya. Misalnya kalau ini systematic review pertama, kan kita tidak bisa membandingkan konsistensi hasil kita dengan systematic review sebelumnya. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah kesimpulannya berubah. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita melihat konsistensi antar studi. Misalnya kalau dari 10 studi, ada 2 yang arahnya negatif, sisanya 8 arahnya positif.
Nah, kita bisa mencari tahu kira-kira kenapa dua artikel tersebut arahnya negatif. Bisa karena populasinya berbeda, atau bisa juga karena risiko biasnya berbeda, dan lain-lain. Terus terakhir, untuk teori-teori ini juga perlu, tapi tidak perlu secara ekshaustif. Maksudnya apa? Maksudnya tidak perlu, misalnya kalau teman-teman menganalisis faktor prognostik, biasanya kan banyak yang dianalisis, itu nggak perlu semuanya dijelaskan teorinya. Hanya yang penting-penting aja, yang mungkin bisa berimplikasi langsung pada klinis, atau menurut teman-teman temuannya cukup unik. Itu bisa dibahas teorinya. Lalu yang terpenting adalah ini, hasil systematic review teman-teman itu, apa yang bisa dipetik dari hasil yang teman-teman dapatkan. Bagaimana hasil dari systematic review teman-teman ini bisa dipakai oleh pemangku kepentingan atau kebijakan untuk mengubah setting klinik atau populasi pada umumnya. Lalu yang terakhir, seperti studi biasanya, kita juga perlu masukkan kelebihan dan kelemahan systematic review kita. Nah, yang perlu saya highlight di sini adalah untuk membuat diskusi jangan sampai seperti word salad. Jadi buatlah diskusi yang komprehensif, tapi seperti bercerita. Jadi kalau bisa buatlah alur cerita yang menarik dan mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, bagaimana caranya? Ini satu tips dari saya biasanya. Saya membaca semua studi yang saya masukkan ke dalam systematic review. Saya baca, lalu biasanya di bagian research dan discussion mereka ada highlight yang penting-penting, hasil yang penting yang mereka dapatkan. Dan saya highlight di bagian itu, lalu saya bisa memilah mana yang penting untuk saya bahas dan mana yang kurang penting. Dan dari yang penting tersebut bisa saya hubungkan ide-idenya sehingga membuat cerita yang menarik dan membentuk alur yang mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, jadi ini tadi ketika membuat diskusi, kita perlu membuat diskusi secara komprehensif, namun tidak semuanya perlu kita diskusikan. Jadi kita perlu memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk kita bahas. Dan ini biasanya untuk referensi, jangan semuanya dimasukkan. Jadi hanya yang penting-penting saja yang bisa merepresentasikan argumentasi teman-teman. Tapi jangan sampai juga teman-teman terlalu pelit referensi sampai tidak ada referensinya, karena itu penting bagi kita untuk bisa membuktikan bahwa kita tidak membuat-buat argumen tersebut, tapi ada di backup oleh literatur. Dan terakhir, kesimpulannya, jangan membuat kesimpulan overclaim. Misalnya teman-teman ketemu relative risk-nya 5, tapi confidence interval-nya sangat lebar, dari 1,1 sampai 10,1. Sementara kita tahu kalau relative risk-nya 1,1, kan dia tidak akan memiliki makna klinis yang cukup signifikan. Jadi, kita penting juga untuk menambahkan itu sebagai limitation. Misalnya, kalau hasil kita kurang precise, kita bisa menyarankan untuk studi-studi berikutnya dengan sampel yang lebih banyak untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih representatif, gitu misalnya. Nah, terakhir tips and tricks-nya, ya, ketika teman-teman menyelesaikan systematic review, kembali lagi ke Prisma checklist. Di situ ada semacam reporting checklist untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal di systematic review kita. Dan itu cukup penting, biasanya kalau publikasi akan diminta ini sebagai suplementari material untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Nah, untuk melakukan systematic review, sebisa mungkin ikuti guideline dari Cochrane. Cochrane ini adalah semacam bapaknya dari systematic review, dan guideline yang dikeluarkan oleh systematic review ini sudah sangat digunakan sebagai gold standard dari systematic review. Jadi penting bagi kita untuk mengikuti Cochrane Handbook ini. Nah, tapi Cochrane Handbook ini dia biasanya diupdate setiap 5-10 tahun. Jadi mungkin ada beberapa metode systematic review yang cukup baru yang belum ada di Cochrane Handbook. Kita bisa lihat di BMJ. BMJ ini ada section khusus, biasanya Research Methods and Reporting. Dan di situ ada cara-cara terbaru, pendekatan statistik terbaru untuk bisa memastikan kalau misalnya analisis statistik pendekatan statistik yang kita gunakan itu valid. Nah, bagaimana kalau tidak ada di dua ini? Kita boleh mengambil dari jurnal-jurnal yang sudah publish, pastikan bahwa jurnal tersebut valid, dan sebisa mungkin kita pastikan lagi validitasnya. Misalnya bisa dengan kontak autornya, atau bisa juga kita replikasi pembuktiannya untuk memastikan bahwa pendekatan statistik tersebut benar-benar bisa digunakan di konteks kita tanpa meningkatkan bias atau tanpa mengintroduce bias ke systematic review kita. Nah, kembali lagi, systematic review yang terpenting adalah harus transparan
di mana transparansi itu akan meningkatkan reproducibility dari systematic review kita. Jadi harus bisa diulang, mulai tadi dari pencariannya, penilaiannya, dan sintesisnya itu bisa diulang. Dan terakhir, harus sistematis dan komprehensif. Nah, untuk mempresentasikan systematic review, yang penting untuk kita tekankan adalah dasar penelitiannya. Kenapa systematic review itu kita itu penting? Misalnya karena dalam konteks COVID-19 ini diperlukan pendekatan manajemen yang lebih komprehensif, misalnya, atau lebih menurunkan risiko mortalitasnya, misalnya. Nah, lalu teman-teman juga penting untuk menekankan juga bagian yang terpenting, yaitu metode dan results, dan discussion di bagian implikasi klinis untuk menekankan kembali implikasi dari systematic review teman-teman agar bisa applicable. Dan juga teman-teman harus memahami metodologi. Ini khususnya ketika teman-teman melakukan suatu analisis statistik, pastikan bahwa teman-teman tuh mengerti apa yang teman-teman analisis. Jangan hanya misalnya ditanya reviewernya, kenapa kamu ambil metode ini, terus teman-teman hanya menjawab, oh karena diminta oleh Cochrane Handbook. Teman-teman harus paham nih, kenapa teman-teman mengambil pendekatan itu. Nah, lalu terakhir, seperti presentasi pada umumnya, pastikan teman-teman percaya diri, sopan, dan juga formal dalam presentasi. Tapi ngeri nggak abang lewat sana? Kan jalannya kan susah. Sehingga presentasi teman-teman ini bisa juga meningkatkan confidence dari reviewernya atau mungkin penilaian teman-teman ketika nanti teman-teman mengikuti lomba. Terakhir, kesimpulannya, kembali lagi saya tekankan key features-nya tadi 5 ini: transparan, minimal bias, reproducible, sistematis, dan komprehensif. Lalu juga systematic review harus mengikuti metodologi, sintesis dan presentasi data, serta diskusi yang teliti, komprehensif, dan berimplikasi klinis, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Mungkin sekian yang bisa saya sharing dengan systematic review. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Gilbert. Nah, luar biasa ya tadi sharing-sharing dari Kak Gilbert. Dan Kak Gilbert nih tampaknya di kolom chat udah mulai rame nih yang bertanya. Nah, untuk teman-teman yang sambil jalan nanti yang ingin mengajukan pertanyaan, sambil jalan bisa tetap disampaikan ya pertanyaannya. Mungkin untuk sesi yang pertama, kita akan buka dulu untuk 3 pertanyaan. Yang pertama dari Muhammad Habibur Rahman. Terima kasih Gilbert atas presentasinya yang komprehensif. Saya Habib dari FKUI mau bertanya. Mohon share software apa saja yang dapat digunakan untuk membuat berbagai plot yang tadi sudah dijelaskan, seperti Albatros, Bubble, Harvest, Forest, dan bagaimana step by step-nya menggunakan software tersebut agar lebih mudah. Silakan Kak Gilbert untuk dijawab terlebih dahulu. Oke. Makasih atas pertanyaannya. Untuk plot-plotnya sebenarnya paling gampang itu menggunakan GraphPath Prism. Tapi kita tahu memang kalau GraphPath Prism itu tidak gratis, tapi berbayar. Jadi biasanya saya pakai Excel. Tapi dengan biasanya kan kalau untuk untuk publikasi itu ada minimal resolusinya. Biasanya saya download add-ins untuk Excel tersebut yang bisa mengatur publikasi dari output grafiknya. Nah, untuk bagaimana cara-caranya, kalau di Excel sebenarnya sudah cukup banyak tutorialnya, mungkin bisa dicari di internet untuk membuat bubble plot, harvest plot, dan lain-lain. Untuk forest plot sendiri sebenarnya cukup banyak, ada review manager, ada R, dan lain-lain. Kalau saya sendiri pribadi untuk grafik, sekarang saya lebih mulai banyak menggunakan R, karena dia open source dan juga cukup fleksibel bagi kita. Cuma mungkin kesulitannya kalau pakai R software adalah semuanya full coding, jadi agak sulit juga untuk belajarnya. Jadi dia menggunakan bahasa pemrograman sendiri, namanya adalah R. Mungkin kalau untuk membuat plot-plotnya selain forest plot sih, saya sarankan menggunakan Microsoft Excel mungkin ya, kalau nggak punya GraphPath Prism. Untuk forest plotnya sendiri sebenarnya tergantung. Lagi artisnya kita menggunakan review manager yang memang disarankan oleh Cochrane. Tapi untuk meta-analisis yang biasanya sudah agak advance, itu tidak bisa menggunakan review manager, jadi kita bisa menggunakan seperti Stata, R, atau beberapa software lainnya yang tidak terlalu banyak digunakan, misalnya seperti Meta XL, Open Meta, dan lain-lain. Mungkin itu, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak Kak Gilbert. Nah, beralih ke pertanyaan kedua nih, dari Muhammad Yusuf.
Terima kasih Kak Gilbert atas presentasinya. Saya Yusuf dari FKUB hendak bertanya. Yang pertama, ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama, apakah ada sumber belajar basic-basic systematic review dan meta-analisis yang komprehensif di internet? Kemudian yang kedua, terkait literatur snowballing dan similar artikel, bagaimana kita menuliskan alur pencarian systematic review kita apabila kita menggunakan kedua teknik tersebut? Terima kasih. Silakan Kak Gilbert untuk dijawab. Ya, oke. Makasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, sumber belajar basic-basicnya sebenarnya itu tadi Cochrane Handbook. Teman-teman bisa buka training.cochrane.com. Mungkin saya ketik saja. Ya. Jadi di situ akan ada mulai dari cara-cara teman-teman, mulai dari apa itu systematic review dan meta-analisis, terus pendekatan statistiknya, dan analisis lainnya, mulai dari subgroup sensitivity dan lain-lain. Itu biasanya saya selalu berpacu ke sana karena itu sudah semacam cukup established dan dia dibentuk oleh orang-orang yang juga mengembangkan systematic review yang ada di Cochrane sendiri. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2, untuk literatur snowballing, ini kalau teman-teman lihat di sini ada reference list. Nah, ini biasanya adalah literatur snowballing-nya. Jadi teman-teman mendapatkan beberapa literatur yang kemungkinan bisa dimasukkan dari reference list tersebut. Lalu dan itu sebelum diduplikasi. Jadi sebenarnya itu agak ngulang sih. Jadi teman-teman masuk ke sini, setelah beberapa masuk yang dimasukkan ke sini, terus teman-teman masukkan referensi lagi, teman-teman mencari referensi listnya dan mendapatkan ini literatur snowballing-nya. Nah, untuk yang non-dependent human skill, yang similar artikel itu biasanya saya masukkan di sini. Jadi dari studies included, qualitative synthesis, lalu teman-teman cari lagi similar artikelnya berapa, terus terakhir dimasukkan lagi final included-nya berapa, baru terakhir quantitative synthesis. Mungkin nanti kalau sempat di belakang saya contohkan paper yang masih in press itu ada menggunakan similar artikel. Mungkin nanti saya contohkan kalau ada waktu ya. Atau mungkin nanti bisa saya sampaikan ke panitia ketika sudah selesai untuk bisa dibagikan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Gilbert. Nah, untuk sesi pertama ini pertanyaan terakhir nih dari Janet S. Yefta. Selamat malam Kak Gilbert, perkenalkan saya Janet dari FKU Krida. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Izin bertanya, ketika kita berusaha membuat systematic review mengenai suatu topik yang masih sangat baru, besar kemungkinan artikel yang memuat mengenai topik tersebut atau yang sesuai dengan PIKO kita masih sedikit. Apabila ternyata sampai akhir pencarian, ternyata jumlah artikel yang dapat diteliti sangat sedikit, mungkin hanya hitungan jari misalnya, apakah hal tersebut akan mengurangi kualitas dari systematic review kita? Terima kasih sebelumnya. Silakan Kak Gilbert. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Prinsip utama dari systematic review adalah minimal studi yang diperlukan adalah 2. Jadi asalkan ada 2 studi aja kita sudah bisa melakukan systematic review. Tapi jumlah studi tersebut jumlah studi tersebut bukan determinan utama dari kualitas systematic review kita. Determinan utama dari kualitas systematic review kita adalah pertama tadi kualitas dari studi-studinya, terus juga hasil temuan kita, misalnya inkonsistensinya, lalu tadi ada indirectness-nya, lalu imprecision-nya. Jadi intinya adalah kualitas systematic review kita itu ditentukan dari pertama kualitas dari studi-studinya yang kita masukkan, dan kedua kualitas dari cara kita melakukan sintesisnya. Jadi ada banyak hal atau ada banyak faktor yang akan menentukan kualitas dari systematic review. Namun selama minimal ada 2 artikel saja, itu systematic review sudah bisa dilakukan. Namun kalau misalnya memang masih sedikit, kita bisa masukkan di rekomendasi bahwa masih diperlukan studi-studi berikutnya untuk meneliti topik tersebut. Biasanya itu dimasukkan ke rekomendasi. Mungkin sekian. Oke, terima kasih Kak Gilbert. Nah, untuk sesi pertama tadi udah selesai, ini udah 3 pertanyaan, tapi kayaknya masih banyak waktu ya. Jadi kita buka lagi untuk sesi kedua, kita ambil 3 pertanyaan lagi. Nah, pertanyaannya kita ambil dari Cindy Gilbert. Terima kasih Kak Gilbert atas penjelasannya. Saya Cindy dari FKUPN, izin bertanya. Apakah dalam satu systematic review boleh terdiri dari paper dengan desain yang berbeda? Jika boleh, bagaimana pemilihan tools untuk appraisal-nya ya? Apakah dipilih per desain atau bagaimana? Terima kasih Kak. Silakan Kak Gilbert. Oke, ya boleh. Namun kita harus melihat lagi bahwa biasanya desain-desain yang berbeda tersebut akan menyebabkan heterogenitas di hasil-hasil kita. Jadi mungkin kalau kita memasukkan yang lebih dari 1 jenis desainnya,
kita perlu untuk melakukan subgroup analysis berdasarkan desainnya. Jadi kita melakukan analisis terpisah, misalnya yang cohort kita jadikan satu, case control kita jadikan satu, dan cross sectional kita jadikan satu, lalu kita lihat perbandingannya. Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan antara hasil dari ketiga tipe studi tersebut. Nah, untuk toolsnya, ya sebaiknya kita pisahkan saja. Jadi misalnya kalau kita mau memasukkan yang randomized studies dan non-randomized, jadi kita gunakan yang Cochrane Risk of Bias 2, yang version 2, untuk yang randomized trials, dan untuk yang non-randomized kita bisa menggunakan Robbins E. Sebaiknya jangan digabung karena misalnya tidak mungkin bagi kita untuk menilai randomization pada studi-studi yang non-randomized. Jadi udah pasti studi-studi tersebut kalau kita nilai menggunakan alat yang salah, kemungkinan besar risiko biasnya akan tinggi dan itu menjadi false positif. Jadi sebaiknya kita gunakan tools yang cukup yang spesifik untuk jenis studi tersebut. Nah, kalau misalnya tadi yang studi-studi observasional itu kembali lagi tadi ada contohnya. Dia bukan berdasarkan jenis studinya tapi berdasarkan mana ya? Dia berdasarkan dia berdasarkan jenis pertanyaannya. Jadi pertanyaan studi diagnostik misalnya atau studi prognostik, dia bisa cohort, bisa case control, dan semuanya itu bisa kita teliti menggunakan QUIPS atau ini. Jadi itu tidak terkait dengan desain studinya. Tapi kalau misalnya memang lebih dari satu dan memang tidak ada yang universal di situ, sebaiknya kita gunakan terpisah. Mungkin itu bisa kita lakukan tadi analisis subgroupnya itu. Mungkin sekian. Oke, terima kasih Kak Gilbert. Pertanyaan selanjutnya dari Ajeng. Selamat malam Kak Gilbert, terima kasih atas presentasinya, sangat menarik. Saya Ajeng dari FKUII. Izin bertanya Kak, sebelumnya dijelaskan bahwa rapid review contohnya adalah pada kasus COVID. Pertanyaan saya, apakah mungkin pada satu paper tersebut memuat rapid review dan living review? Terima kasih Kak. Silakan Kak Gilbert. Mungkin sekali. Khususnya tentang COVID ini ya. Jadi mungkin saya sedikit lebih jelaskan lagi apa itu rapid review. Jadi rapid review itu intinya adalah kita mempercepat atau kita membypass. Biasanya kan kalau cara metodologi systematic review itu dia butuh waktu yang agak lama. Rapid review itu bertujuan untuk mempercepat proses tersebut. Misalnya kalau selama ini searching-nya oleh 2 orang, kita bisa hanya 1 orang lalu dicek oleh orang lainnya itu. Oleh orang lain, atau misalnya kita risiko bias itu bisa oleh 1 orang yang memang sudah qualified di proses tersebut. Nah, tapi itu juga menjadi salah satu kelemahan rapid review karena pasti dengan metode tersebut itu akan menyebabkan kemungkinan bias dari systematic review kita. Jadi tetap lagi artisnya adalah systematic review yang umum, yang konvensional, tapi ketika dalam masa COVID seperti ini, kan kita butuh keputusan yang cepat untuk bisa mencegah penyebaran yang lebih berat lagi. Jadi itu biasanya bisa dilakukan rapid review. Tapi ketika memungkinkan, kita selalu gunakan systematic review. Nah, kalau living review, ini biasanya adalah systematic review yang diupdate biasanya setiap bulan selama minimal setahun. Ya, jadi dia bisa menggunakan rapid review dan living review, di mana awalnya dia publikasikan rapid review, dan setelah diupdate lagi, itu nanti akan muncul hasil yang lebih komprehensif untuk analisisnya dan juga untuk pelaporan datanya. Nah, living review ini juga sangat penting dalam konteks COVID karena setiap hari tadi kita lihat, setiap hari ada sekitar 200 paper tentang COVID. Jadi kemungkinan kesimpulan yang kita dapatkan di hasil awal kita itu bisa berubah ketika ada studi-studi tambahan. Jadi itu juga perlu dilakukan living review. Nah, tapi biasanya living review ini dilakukan hanya oleh konsorsium-konsorsium global atau Cochrane. Misalnya kalau teman-teman cek systematic review yang di Annals of Internal Medicine, itu biasanya living review tentang COVID-19 itu. Mungkin sekian bisa saya jawab. Oke, terima kasih Kak Gilbert. Nah, untuk sesi 2, ini pertanyaan terakhir nih. Dari peserta nih, nggak disebutin namanya. Terima kasih Gilbert, presentasi yang sangat menarik. Pertanyaan saya, ini ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menentukan extractable data untuk MA? Yang kedua, bagaimana cara membahas atau menarik simpulan ketika ditemukan publication bias yang cukup bermakna di meta-analisis? Dan yang ketiga, berapa lama nomor prospero dikeluarkan dan berapa lama yang dibutuhkan rata-rata untuk menghasilkan satu systematic review? Oke, silakan Kak Gilbert. Oke, terima kasih. Mungkin saya jawab dari pertama dulu, bagaimana cara menentukan extractable data
sebenarnya basically yang perlu kita tentukan adalah apa data yang penting yang perlu kita ekstrak. Yang tadi ada di bagian karakteristik, mulai dari karakteristik studinya dan juga karakteristik partisipannya atau pasiennya. Jadi untuk menentukan extractable data sebenarnya tidak ada yang saklek, cuma kita perlu sebelumnya di protokol kita menentukan apa aja data yang mau kita ekstrak. Ketika nanti ternyata ada yang tidak bisa diekstrak, ya kita perlu untuk mengontak autornya untuk meminta data tambahannya. Sebenarnya itu cukup lumrah, karena beberapa kali saya melakukan systematic review juga itu saya kontak banyak sekali autor dan kadang dibalas kadang enggak. Dan kalau misalnya memang tidak bisa dibalas ya tidak dibalas, ya berarti itu termasuk salah satu kita bisa kasih notes kalau misalnya kita udah mencoba untuk mengontak tapi tidak dijawab. Jadi itu juga bisa memastikan kalau kita sudah mengikuti kaidah pembuatan systematic review yang lagi artis. Ya, jadi cara menentukan extractable data sebaiknya itu tadi kita menentukan apa yang penting itu diekstrak. Jadi untuk menentukan apakah diekstraktable atau tidak, ya kita lihat dulu apakah ada data yang sesuai dengan kemauan kita atau enggak gitu. Nah, lalu untuk menarik kesimpulan kita ditemukan publication bias. Ini sebenarnya cukup apa ya? Bentar, coba saya masukkan. Coba saya lihatkan publication bias. Nah, jadi publication bias ini kan dinilai berdasarkan simetrisitas dari funnel plotnya ini. Kalau teman-teman lihat di sini kan hasilnya tidak simetris. Nah ini, jadi tidak simetris, ada banyak yang di kanan tapi sedikit di kiri. Nah yang bisa kita lakukan adalah melakukan analisis tambahan, misalnya trim and fill analysis. Jadi tujuan dari trim and fill analysis itu untuk mencari tahu kira-kira studi-studi yang hilang itu jatuhnya di mana di funnel plot ini. Ketika misalnya setelah dilakukan trim and fill analysis, efek estimate-nya atau pool estimate-nya masih signifikan, berarti kita bisa bilang bahwa studi-studi yang missing tersebut, studi-studi yang tidak dimasukkan di systematic review ini, itu tidak mengganti kesimpulan kita. Jadi studinya tidak akan mengubah kesimpulan kita. Tapi ketika kita menggunakan trim and fill analysis, tapi dan hasilnya menjadi berbeda, kesimpulannya berubah, berarti kita bisa bilang bahwa evidence-nya ini kita perlu downgrade terhadap publication bias. Nah, cara lain selain trim and fill analysis adalah ini, menggunakan contour enhance. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada kontur yang gelap sampai agak terang, p-value-nya. Ini adalah p-value publication bias. Semakin dia menuju terang, berarti semakin dia mendekati true publication bias. Sementara kalau dia jatuhnya di yang bagian putih, misalnya dia asimetri tapi jatuhnya di bagian putih, atau di bagian yang gelap ini, berarti kemungkinan dia publication bias-nya itu lebih ke arah perbedaan karakteristik saja. Misalnya bisa perbedaan etnis, perbedaan proporsi jenis kelamin, dan lain-lain. Dan itu akan bisa menghasilkan estimate yang berbeda. Jadi intinya ketika ada publication bias dan memungkinkan, kita perlu untuk melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui sumber dari publication bias tersebut. Lalu ketiga, berapa lama prospero dikeluarkan? Sebenarnya ini cukup bervariasi, tapi memang untuk COVID-19 ini cukup lama, karena mereka fokus untuk paper systematic review yang COVID-19. Jadi kalau systematic review tentang COVID-19 mungkin bisa dalam hitungan harian sudah bisa selesai, bisa keluar nomor registrasinya. Tapi kalau bukan tentang COVID-19 mungkin bisa berbulan-bulan. Kebetulan saya kemarin masukkan sekitar bulan Agustus, tapi bukan tentang COVID-19, tapi sampai sekarang belum turun. Nah itu sebenarnya teman-teman bisa mengkontak mereka menulis batas kalau nggak salah sekitar 40 hari untuk yang non-COVID-19. Kalau misalnya belum keluar hasilnya, mungkin kita bisa kontak mereka untuk minta tanya progresnya. Gitu. Nah, untuk alternatifnya, tadi bisa masuk lewat OSF. OSF itu tidak perlu di review, tidak melewati proses review, tapi juga bisa meningkatkan transparansi teman-teman. Jadi meskipun Prospero tetap di-prefer, ada beberapa platform lain seperti OSF tadi yang menjadi alternatif ketika Prospero tidak friendly untuk kita daftar. Terakhir, berapa lama yang dibutuhkan rata-rata untuk masukkan systematic review? Sebenarnya tergantung berapa banyak studi, berapa komprehensif, dan berapa tingkat kesulitan systematic review-nya. Tapi yang bisa saya bilang, kalau misalnya kita membuatnya sesuai kaidah dari Cochrane, bisa makan waktu berbulan-bulan. Bahkan kalau teman-teman lihat di
Cochrane review itu biasanya antara protokol sampai publikasi itu bisa makan bertahun-tahun, 2-3 tahun. Itu menunjukkan berapa lama dan berapa banyak effort yang dilakukan untuk menghasilkan evidence yang terbaik gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tadi teman-teman nggak pakai kotak author, nggak pakai grade assessment dan lain-lain, itu mungkin bisa hitungan minggu sampai bulan. Tapi kalau memang kita mengikuti kaidah yang umum yang memang disarankan oleh Cochrane, itu bisa makan waktu lebih lama. Mungkin sekian. Oke, terima kasih banyak Kak. Dan untuk sesi 2 ini udah 3 pertanyaan nih yang terjawab. Tapi waktunya masih cukup panjang untuk kita lanjutkan sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja di kolom chat. Nggak perlu khawatir pertanyaan tidak terjawab karena nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab akan tetap dirangkum oleh panitia dan dijawab langsung oleh Kak Gilbert dan akan kita share nanti melalui grup lain. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut pertanyaan yang nggak terjawab. Oke, karena masih ada waktu dan masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kita buka lagi untuk sesi yang ketiga. Untuk pertanyaan pertama dari Wali nih. Halo Kak Gilbert, perkenalkan saya Wali Wahyu Muhammad. Saya mau bertanya seputar pertanyaan teknis. Saya pernah menjalankan systematic review, ada masalah pada keyword-nya. Ini pertanyaannya ada 5 poin. Kita langsung ini aja ya, langsung berikan kesempatan kepada penanya untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Mungkin kepada Wali Wahyu Muhammad bisa diaktifkan untuk mikrofonnya, silakan. Halo, selamat malam. Ya, silakan Wali. Jadi saya mau bertanya Kak Gilbert. Yang pertama itu untuk keywordnya itu apakah dia harus berdasarkan atas mesh ya Kak? Karena saya dulu itu pernah beberapa hari sih, bukan dulu. Beberapa hari yang lalu itu saya pakai keyword yang mesh. Itu saya bandingkan dengan yang tidak daftar ke mesh. Itu kok hasilnya kok beda banget ya. Misal ambil contoh yang coronary restenosis dan stent restenosis. Itu saya malah yang stent itu tidak ada, tapi dia itu lebih luas itu cakupannya. Sementara kalau coronary itu dia lebih sempit. Itu gimana kalau menurut Kak Gilbert? Udah itu mungkin jawab dulu aja. Oke. Ini mungkin bisa saya jawab berdasarkan yang nomor di chat aja ya. Untuk yang tadi penting untuk kita ketika memungkinkan kita gunakan mesh term. Kalau misalnya kita nggak yakin atas mesh term-nya, kita bisa cari di sentral dulu. Biasanya nanti akan keluar filogenetrinya dan sinonim-sinonimnya. Kira-kira apa sih sinonim-sinonim yang mungkin mungkin menjadi bagian dari mesh term tersebut. Nah, ketika memang kita cari mesh term tidak ada, kita bisa hanya berdasarkan keyword-keyword biasa aja, yang bukan dari mesh term. Dan setidaknya itu sudah menunjukkan ke reviewer kalau kita sudah ada effort untuk mencari berdasarkan mesh term itu. Nah, tapi memang ketika kita mencari, sebisa mungkin kita gabungkan, baik itu mesh term dan text word biasa. Jadi misalnya kalau tentang tuberkulosis, itu ada beberapa sinonim yang mungkin kurang umum. Misalnya consumption, itu juga dulu adalah nama dari tuberkulosis, tapi sekarang sudah lebih ke tuberkulosisnya. Nah, itu kan tidak ada di mesh term. Nah, untuk memfilter juga untuk mencari studi-studi tersebut, kita perlu menggabungkan baik mesh term ataupun text word pada umumnya. Jadi biasanya digunakan secara bersamaan, bukan hanya salah satu saja. Tapi ketika misalnya kita sudah masukkan diabetes mellitus secara mesh term, ya kita jangan masukkan diabetes mellitus lagi secara text word, karena itu nanti akan redundant hasilnya. Jadi sebaiknya mesh term itu sebagai keyword utama kita, dan text word-nya itu yang sinonim-sinonimnya itu kita masukkan juga untuk memastikan bahwa tidak ada yang terfilter keluar gitu, yang masih masuk kriteria inklusinya. Mungkin Oke, sip. Oh iya Kak. Iya, ya, mungkin langsung saya jawab aja ya. Oh iya, untuk yang pertanyaan yang kedua, itu untuk forest plot dan funnel plot itu memang diwajibkan untuk dicantumkan dalam meta ya? Sepengetahuan saya seharusnya kalau meta analisis itu bentuk akhirnya adalah dalam bentuk forest plot. Karena kalau misalnya kita nggak visualisasikan dalam bentuk forest plot, kita nggak tahu kira-kira apa yang mereka tampilkan dalam analisis kuantitatifnya. Tapi memang ada beberapa meta analisis yang tidak hanya sebatas forest plot aja. Misalnya kalau yang tadi ada dose response meta analysis, itu bisa kita tampilkan kurva regresinya dan lain-lain. Tapi memang penampilan utama dari suatu meta analisis adalah
forest plot harusnya. Lalu untuk funnel plot itu tadi ada kriteria yang perlu kita lakukan. Kalau misalnya studinya minimal 10, itu baru kita lakukan analisis funnel plot. Karena kalau misalnya studi di bawah 10, bisa aja ada false negatif. Jadi kita bilang nggak ada publication bias karena tanpa ada simetri, tapi simetrinya itu cuma karena studinya sedikit aja. Jadi misalnya hanya 2 studi, satu di kiri dan satu di kanan dari segitiganya itu. Jadi kan kelihatannya kan simetris, tapi pada kenyataannya kemungkinan nggak simetris kalau studi ditambah. Jadi ada kriteria untuk funnel plot. Tapi kalau forest plot, setahu saya itu cukup wajib dalam satu meta analisis. Kecuali kalau misalnya dia analisisnya secara kualitatif. Gitu. Oke. Iya, makasih. Oh ya, yang ketiga ini Kak. Untuk pembuatan untuk hasil pencarian dari database itu agar kelihatan transparan, itu hal-hal apa saja yang perlu dilaporkan? Maksudnya misal judulnya itu perlu dirangkum atau digimanain gitu kan? Oke. Intinya untuk pembuatan hasil pencarian, masukkan keyword yang teman-teman cari. Jadi misalnya teman-teman memasukkan keywordnya tadi sepanjang tadi, itu juga sebaiknya kita masukannya sepanjang itu juga. Intinya supaya ketika kalau saya orang-orang memasukkan keyword itu bisa menemukan yang mirip-mirip dengan yang kita temukan gitu. Nah, bentar. Ya intinya gitu. Jadi termasuk filternya apa aja, misalnya filter jenis studinya atau filter free full text dan lain-lain. Tapi memang sebaiknya kalau pencarian systematic review jangan difilter berdasarkan bahasa dan tahun publikasi ya. Sebaiknya kita mencari semuanya, dan kalau misalnya memang kita nggak bisa kalau misalnya kita nggak bisa mencari yang di luar bahasa Inggris, biasanya saya menulis itu di kriteria eksklusi. Tapi setidaknya waktu kita cari, kita tahu ada berapa studi yang non-English. Itu bisa menentukan kira-kira ada nggak sih language bias di systematic review kita. Mungkin itu. Mungkin saya sekalian jawab nomor 4 ya. Oh iya. Untuk keywordnya maksimal, biasanya sama. itu tadi Sama ya. Ya. Oh iya sama. Ya, lalu untuk yang kelima itu untuk pelaporan funnel plot itu yang perlu dicatat apa aja? Yang perlu dicatat ya tadi abstrak gitu. Apakah ada simetrisitas? Apakah simetris hasilnya? Lalu kita analisis statistik juga. Funnel plot itu untuk melihat asimetrinya juga selain visual, kita bisa juga analisis statistik. Namanya ada Eggers test atau Beck's test. Nah itu juga perlu dilakukan untuk mencegah subjektivitas saja. Dan kalau misalnya hasilnya semuanya nggak ada bias, kita bisa bilang bahwa tidak ada publication bias. Dan kalau misalnya ada bias, kita perlu tadi lakukan investigasi lebih lanjut untuk apakah dari model kita. Nah, untuk di abstrak, mungkin kalau hasil kita banyak, mungkin publication bias nggak perlu dilampirkan di abstrak, tapi dia perlu untuk dibahas di research gitu. Terakhir Paul. Untuk penelitian metode uji klinik sama cohort itu boleh dicampur atau enggak? Atau perlu dipisah? Oh iya, itu tadi. Sebaiknya kalau observasional itu kan ada banyak, itu boleh kita campur jadi satu. Tapi kalau misalnya intervention dengan observation itu jangan kita campur jadi satu, karena udah pasti berbeda. Yang satu ada intervensi, sementara yang satu hanya observasi aja. Tapi kalau misalnya observasi itu sendiri kan ada banyak, ada yang cohort, ada yang case control, ada yang cross sectional, itu boleh kita campur, tapi asalkan kita lakukan subgroup analysis untuk memastikan kira-kira ada perbedaan nggak sih antara keseluruhan studi tersebut yang jenisnya berbeda. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf pertanyaannya banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Gilbert, terima kasih banyak juga Wali atas pertanyaannya. Masih ada 2 pertanyaan lagi untuk sesi ketiga ini. Mungkin kami persilakan juga kepada Muhammad Habibur Rahman untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Jika bersedia, mungkin untuk Saudara Habib bisa diaktifkan untuk mikrofonnya. Silakan. Ya, halo, selamat malam. Ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas, silakan. Ya, selamat malam Gilbert dan juga panitia. Izin bertanya, saya pernah membaca bahwa ada teknik namanya SWIM, Systematic Review Without Meta-Analysis.
Itu bagaimana ya pelaporannya? Apakah harus pakai plot juga atau hanya table summary aja, dan bagaimana penerapannya dalam pembuatan systematic review? Maksudnya kayak apakah itu ada beda dengan systematic review yang biasa gitu? Terima kasih. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk systematic review dan meta-analysis tadi, jadi sebenarnya prinsip utama saat kita mempresentasikan hasil adalah untuk memudahkan pembaca. Kalau misalnya ternyata hasil kita tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, dan melalui tabel aja sudah dirasa bisa divisualisasikan, ya mungkin kita bisa aja pakai tabel aja dan kita nanti mensummarize-nya in text atau waktu kita tulis di results. Tapi ketika hasil kita panjang, terutama saat tabel kita cukup berlapis-lapis atau berbaris-baris, itu akan sulit bagi pembaca untuk mencari satu persatu. Jadi ada baiknya bagi kita untuk consider menggunakan plot tadi untuk bisa memudahkan pembaca untuk melihat tren dari temuan kita. Jadi sebenarnya itu. Jadi sebenarnya itu subjektif dari penelitinya, tapi ketika kita bisa menggunakan plot untuk visualisasi itu lebih baik, karena itu memudahkan pembaca untuk mengerti tren dari temuan kita gitu. Cuma mungkin saya lihat di sini concern-nya adalah tadi ya, pembuatan plotnya itu belum tentu mudah ya. Mungkin yang paling mudah yang saya sering bikin sih box plot dan bubble plot. Tapi karena albatross plot dan harvest plot itu sendiri memang cukup jarang. Terutama kalau vote counting tadi itu kan pakai harvest plot. Nah, itu vote counting itu sebenarnya kita bisa pakai tabel aja. Kita lihat ada berapa studi yang arah positif dan kita bisa tambahkan notes. Itu juga cukup banyak di paper-paper. Kita bisa cari contoh papernya systematic review menggunakan vote counting. Mungkin itu. Oh, jadi kalau misalnya kita nggak bisa membuat forest plotnya, misalnya sampai ke meta analysis, kita bisa pakai yang tadi ya, box sama apa? Sorry tadi, maaf. Bisa box plot, bubble plot, albatross, harvest, atau bahkan tabelnya aja bisa. Tapi kalau dalam konteks publikasi mungkin kita perlu bilang kenapa meta analisis nggak eligible. Misalnya karena heterogenitasnya cukup tinggi. Karena kalau heterogenitasnya tinggi, hasil kita tidak valid anggapannya. Atau bisa juga karena pelaporannya berbeda-beda. Jadi dirasa kalau meta analisis lebih banyak data yang hilang daripada data yang bisa kepakai. Itu bisa kita gunakan sebagai dasar kenapa kita tidak lakukan meta analisis. Tapi ketika memungkinkan, kita bisa lakukan meta analisis. Mungkin di Cochrane Handbook itu ada beberapa contoh yang alasan-alasan yang acceptable untuk tidak melakukan meta analisis. Baik, terima kasih banyak insight-nya, Gilbert. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Gilbert dan terima kasih banyak Saudara Habib atas pertanyaannya. Terakhir untuk pertanyaan di sesi ketiga ini, kami persilakan juga kepada Saudari Cindy Gilbert untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Mungkin jika bersedia bisa diaktifkan mikrofonnya, silakan kepada Saudari Cindy. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam Kak Gilbert. Perkenalkan saya Cindy dari FKUPN. Saya izin bertanya. Ini saya sebenarnya lagi mengerjakan systematic review juga. Lalu mau bertanya untuk apa metode pencariannya untuk searching terms itu, apakah harus dalam satu kali search gitu, misalnya menggunakan yang tadi boolean tadi terus enter langsung hanya boleh dengan itu, atau kita boleh misalnya search ada satu kalimat yang dengan keyword apa, lalu kita enter terus nanti cari kedua dengan keyword, mungkin keywordnya agak sedikit ada modifikasi, lalu kita enter, namun nanti kita sampaikan misalnya di lampiran dengan mencantumkan pencarian pertama itu keywordnya bagaimana dan hasil jumlahnya itu bagaimana, atau bagaimana ya Kak? Maksudnya apakah boleh lebih dari satu kali gitu, atau harus hanya satu kali searching term gitu? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Mungkin supaya gampang ini saya share screen aja untuk melihatkan contohnya. Maaf, boleh pinjam layarnya sebentar. Oke, mungkin sambil menunggu share screen, saya jawab dulu secara lisan. Untuk tadi, kalau misalnya kita menggunakan set keyword yang berbeda, kita harus melaporkan semua keyword yang kita gunakan tadi. Kalau misalnya kita secara bertahap, misalnya, bentar share screen-nya. Kalau misalnya kita secara bertahap, misalnya
kalau di beberapa database seperti Cochrane Central itu mass term itu mengambil satu baris sendiri. Jadi kita nggak bisa mencampurkan mass term dan sinonim yang tanpa mass term dalam satu baris. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, kita bisa menggunakan beberapa baris. Misalnya baris 1 kita pakai sinonim apa, baris 2 kita pakai sinonim apa, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita menggunakannya memang lebih dari satu set keywordnya yang memang itu tidak terhubung antara satu dengan lain, sebaiknya kita melaporkan secara exact sinonim apa aja yang kita pakai gitu. Oke Kak, bisa di-share screen? Oke, baik. Bentar ya. Oh, sebentar. Ini masih kelihatan. Ini yang kelihatan bagi semua bagian atau hanya sekotak aja? Semua bagian ya? Oke, baik. Nah, ini sekalian saya contohkan tadi. Oke, untuk keywordnya, bentar ya. Nih, jadi kalau misalnya seperti Cochrane ini kan dia bertahap. Jadi kita bilang baris 1 apa, baris 2 apa, baris 3 apa, lalu nanti di bawah kita bisa gabungkan. Misalnya nomor berapa, or berapa, n berapa, bla bla bla. Ini bisa. Jadi kita bisa bertahap ini. Kalau yang dimaksud Cindy tadi seperti itu, kita bisa tampilkan seperti ini. Atau kalau misalnya ternyata kita menggunakan 2 set yang berbeda tadi, itu kita sebaiknya laporkan secara terpisah keywordnya. Jadi bisa kita bilang set keyword pertama apa, set keyword kedua apa, itu. Tapi secara umum sih untuk pencarian yang PubMed dan lain-lain itu hanya satu set keyword aja. Tapi pelaporannya bisa dalam bentuk seperti tahap-tahapan ini, atau bisa langsung keseluruhan seperti ini. Nah, mungkin sekalian mungkin Cindy apa kamu udah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih, Kak. Mungkin sekaligus saya contohkan tadi yang bagaimana menampilkan non-human dependent skills-nya. Nah, ini. Jadi kalau dilihat di sini, ini dari literatur snowballing-nya. Ada 224 yang kita dapat dari literatur snowballing, dari reference list systematic review meta-analysis, ataupun studi-studi sebelumnya. Di sini juga, maaf, ini yang systematic review dan ini studi-studi sebelumnya. Nah, jadi setelah kita dapatkan berapa studi yang masuk, kita cari reference list-nya dan similar articles algorithm. Kita temukan berapa, terus habis itu kita akhirnya masukkan studies included in the qualitative synthesis berapa. Nah, jadi bisa disisipkan satu kotak di sini untuk melihatkan contoh literatur snowballing dan juga effort kita untuk mendapatkan dari literatur snowballing dan yang similar articles algorithm tadi. Mungkin ini contohnya. Ya, saya kembalikan ke moderator lagi. Oke, terima kasih banyak Kak Gilbert dan terima kasih juga untuk Cindy yang sudah bertanya. Oke, sesi tanya jawab yang ketiga sudah habis dan tampaknya masih ada sisa sedikit waktu nih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa 1-2 pertanyaan. Kami persilakan untuk menyampaikan langsung. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ya. Nanti kami lihat siapa yang raise hand dan kami persilakan untuk bertanya langsung. Silakan untuk teman-teman mungkin ada yang sekiranya belum jelas atau masih ingin digali lagi terkait dengan systematic review dan literatur review ini. Silakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kepada Muslimin Budiman Satrianto untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan langsung pertanyaannya. Silakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas, silakan. Baik, terima kasih kepada panitia serta Kak Gilbert atas penjelasan yang sangat komprehensif.
izin bertanya. Mungkin bisa nggak sih Kak Gilbert menjelaskan dan memberikan kita saran atau masukan untuk teman-teman yang di sini masih belum pernah mengerjakan suatu systematic review atau meta analisis, apa sih yang harus planning yang dipersiapkan agar proses pengerjaan nanti ketika SR atau MA ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, dan juga ada nggak kayak maksudnya di Indonesia yang sebagai pioner untuk bisa ini salah satu contoh kalian bisa mengikuti jejak beliau atau jejak siapa dalam membuat suatu SR atau MA ini. Paling itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk contohnya mungkin kita bisa planning dulu. Kalau saya dulu waktu awal kali saya membuat, memang prosesnya trial error. Pun juga pasti systematic review pertama kita tidak mungkin langsung perfect, butuh banyak berlatih juga. Namun yang perlu kita tekankan adalah jangan bosan untuk membaca contoh-contoh paper yang sudah dipublish dan membaca tadi Cochrane Handbook. Itu sebenarnya cukup komprehensif untuk metode-metode yang umum digunakan pada suatu systematic review itu biasanya sudah ada di Cochrane Handbook-nya itu. Nah, tapi mungkin kalau Cochrane Handbook itu kan secara general, mungkin kalian butuh contoh yang lebih applicable, kalian bisa cari contoh-contoh systematic review sebelumnya yang menggunakan metode yang sama, pendekatan yang sama, itu bisa. Biasanya saya lihat dari situ, tapi saya lihat lagi apakah metodenya masih ada yang kurang, masih ada yang perlu dikembangkan, dan apabila kita sudah temukan metode yang kurang itu, kita bisa cari dari Cochrane Handbook, atau kalau di Indonesia, ada Cochrane Indonesia. Teman-teman, kalau nggak salah Cochrane Indonesia itu juga membuka sesi konsultasi untuk terkait systematic review meta-analisis ini, dan mereka adalah salah satu perpanjangan dari Cochrane yang ada di Indonesia. Jadi mereka udah official, orang-orangnya juga ada dari CIBM unit dari UGM dan UI, dan mereka orangnya sudah cukup certified di bidang systematic review meta-analisis. Jadi kalau guidance, kalau secara textbook, menurut saya sebaiknya ikuti lagi, kita kembali ke Cochrane Handbook. Kalau misalnya kita perlu contoh yang lebih spesifik, kita lihat contoh systematic review sebelumnya. Ada banyak sekali systematic review di sana, jadi kecil kemungkinan metode yang teman-teman ambil itu baru pertama kali dilakukan. Dan terakhir, kalau ternyata masih bingung dan butuh pertanyaan langsung, bisa tanya ke teman-teman atau tanya ke orang yang mungkin kalian tahu sudah lebih mengerti di bidangnya, atau bisa langsung tanya ke Cochrane Indonesia yang sudah cukup certified di bidang systematic review meta-analisis. Mungkin sekian. Oke, terima kasih banyak Kak Gilbert. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak Muslimin Budiman Satrianto, atau sudah terjawab? Sudah sangat jelas. Terima kasih Kak Gilbert dan panitia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk teman-teman peserta. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, dan kami akan persilakan untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Ya, kesempatan terakhir nih untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya, silakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum kami tutup untuk sesi tanya jawab hari ini? Atau nanti mungkin setelah sesi tanya jawab ditutup dan masih baru kepikiran, pertanyaannya bisa disampaikan juga di kolom chat, karena nanti dari panitia juga akan membuat rangkuman seperti itu dari sesi tanya jawab hari ini dan akan di-share juga melalui grup lain. Oke, sekali lagi kesempatan terakhir untuk teman-teman peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan untuk raise hand. Ya, kami mungkin tunggu sebentar lagi. Sekali lagi untuk teman-teman peserta, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung raise hand, dan kami akan mempersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Ya, perlu kami ingatkan untuk teman-teman peserta, untuk materi dari Kak Gilbert tadi akan kami lampirkan juga pada link post test yang nanti harus diisi oleh seluruh peserta. Jangan lupa untuk post test merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertif dengan minimal nilai 80. Oke, kalau misalnya memang tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih banyak untuk Kak Gilbert untuk materi yang luar biasa hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya malam minggu ini untuk kami jadi produktif nih, semua dapat ilmu baru, wawasan baru, dan terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang telah hadir dalam Duta Bapin 2
untuk bidang literatur review, systematic review hari ini. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sangat antusias menyampaikan pertanyaannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat tentunya. Oke, untuk teman-teman peserta mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu kameranya karena sekarang kita akan melakukan foto bersama. Ya, sekali lagi untuk seluruh peserta bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk kameranya. Mungkin terima kasih juga untuk panitia atas kesempatan sharing dan teman-teman juga atas kesediaannya untuk belajar systematic review. Semoga kita bisa menjadi pioneer systematic review juga di Indonesia. Ya, siap. Terima kasih banyak Kak Gilbert. Kami juga berterima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir sekarang. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung Kak ya dan sharing-sharing lebih banyak lagi ilmu terkait dengan literatur review, systematic review, ataupun mungkin ilmu-ilmu lain yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Kak Gilbert. Ya, kepada seluruh peserta sekali lagi bisa diaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Ya, untuk sesi dokumentasi kami persilakan untuk mengambil dokumentasi. Mungkin saya hitung ya. Atau langsung dari sesi dokumentasi saja? Oke. Ya, saya aja. Oke, langsung aja, Kak. 1, 2, 3, tahan. Tahan dulu. Tahan dulu. Ya udah. Oke, terima kasih banyak Moderator untuk dimohon. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Gilbert, terima kasih banyak juga untuk seluruh peserta. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan yang ada banyak sekali sebenarnya yang dilaksanakan oleh teman-teman lembaga ilmiah. Nah, kami punya beberapa informasi nih, lomba-lomba keilmiahan yang bisa teman-teman ikuti sekaligus nih untuk mengaplikasikan langsung ilmu yang didapatkan hari ini. Oke, lomba yang pertama dari teman-teman FK USU, SRF Skripta Research Festival dengan tema genitourinary. Untuk jenis lombanya ada video edukasi, poster publik, litref, dan esai ilmiah. Untuk deadline-nya saat ini sudah memasuki gelombang 2 ya, dan deadline-nya 22 November 2020. Nah, teman-teman bisa cek langsung nih di akun Instagram-nya untuk tahu lebih lanjut untuk syarat-syarat perlombaannya. Oke, yang kedua ada Eskulapius dari FK UAJ dengan tema polusi udara terhadap non-communicable disease. Jenis lombanya ada banyak nih, ada research paper, ada scientific poster, ada public poster, ada educational video, litref, dan juga esai. Untuk deadline-nya, gelombang pertama nih masih berlangsung sampai 26 November 2020, dan untuk gelombang kedua, deadline-nya nanti sampai 31 Desember 2020. Nah, ini masih panjang nih timeline perlombaannya, jadi teman-teman bisa sambil siapin juga. Dan yang ketiga, jangan lupa dicatat ada JESCO dari FK Unjani dengan tema non-communicable disease. Untuk lombanya ada poster publik, ada video edukasi, dan juga ada literatur review. Dengan deadline untuk gelombang 2, ini masih lama loh deadline-nya, tanggal 12 Desember 2020. Ya, masih ada lagi Scientific Atmosphere dari FK UNUD, Udayana, dengan tema geriatri. Nah, untuk lombanya ada esai ilmiah, poster publik, video edukasi, literatur review, dan poster ilmiah. Deadline-nya untuk sekarang sudah memasuki extend sampai 25 November 2020. Dan masih ada lagi dari Halo Oleo Scientific Competition dari FK UPO dengan tema perawatan efektif penyakit virus. Dan untuk lombanya ada poster publik, literatur review, dan poster ilmiah. Deadline-nya sekarang sudah masuk extend ya, sampai 25 November 2020. Oke, masih banyak lagi teman-teman, jangan sampai ketinggalan info-info lomba keilmiahan yang dilaksanakan oleh teman-teman lembaga ilmiah. Untuk lebih update-nya teman-teman bisa sambil cek juga di Instagram Bapin ISMKI untuk tahu informasi lomba-lomba terbaru.
Oke, jangan lupa diikutin ya lomba-lombanya sekaligus mengaplikasikan ilmu yang didapat hari ini. Apalagi hampir semua tadi lomba-lombanya ada literatur review nih. Oke, tak terasa kita hampir sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta. Sekali lagi Kak Gilbert yang masih bergabung, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu langsung nanti. Untuk selanjutnya, sebentar lagi panitia akan mengirimkan link post-test dan juga kuesioner. Jangan lupa untuk diisi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta. Sampai jumpa di Duta Bapin selanjutnya. Saya Dita Rahayu mewakili seluruh panitia. Pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya.